Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana bi hidayati kama nawafaqallahu bil syamsi wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap Senin pagi kita berdoa kepada Allah Al-Karim insyaallah bermanfaat kita. Khusus dari segi umum dan semuanya bagian daripada dua kita harus kita insyaallah pahala yang kita. Baik dengan Allah Subhanahu wa taala kita masih berada pada tema fadilatul shiyam al muslimin difardukannya saum atas orang muslim. Kita baca ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan atas kamu shiyam bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sudah kita panjang lebar bahas tentang yang baru. Dalam ayat yang berikutnya, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jadi saum kita ini sudah dipastikan pada ayyam ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditetapkan yaitu selama bulan suci Ramadan. Jadi dulu Bapak Ibu sebelum ada saum Ramadan sudah ada saum-saum sebelumnya. Ada saum yang hanya satu hari seperti itu Asyura. Gitu ya. Nah itu diwajibkan waktu itu pada kaum Yahudi. Rasulullah juga ikut. Tapi ternyata sesudah datang ke saum ini maka kata Nabi saum-saum sebelumnya itu dianggap sunnah. Nah saum-saum sunat banyak sekali ya, diantaranya Asyura. Kemudian sunat setiap tanggal 13, 14, 15 ya, pertengahan bulan Ramadan bulan-bulan biasa, bulan-bulan kematian ya. Kalau mau 3 hari ada sunat tahun Daud yaitu sebagai warisan dari saum Nabi sebelumnya. Nah, semua itu dianggap sebagai sunnah yang wajib hanya Ramadan saja. Nah, bagaimana kalau kita sedang sakit atau wajib saum? Kalau sakitnya kira-kira kita masih mampu, ya bagus saum saja. Tapi kalau kira-kira kalau saumnya berat dan sakit, maka kita boleh berbuka. Tapi kalau kita tidak sakit, tidak ada alasan lalu berbuka, maka haram sifatnya. Jadi kita kena haram berbuka. Kalau kita tidak sakit, kemudian berbuka, itu haram. Nah ini yang sudah setia sama para jalan sauman, memang tahu tersaum ya kalau dia orang muslim ya selama itu dosa terus kita. Dia orang muslim tidak saum-saum, tidak sholat-sholat, tapi orang muslim ya bukan dosa. Nauzubillah. Ya makanya kita beritahu, Anda muslim coba siap gitu ya. Anda muslim coba sholat gitu. Rugi aku muslim tidak sholat. Kalau tidak sholatnya karena ada alasan tertentu tidak sholat mah wajib gitu. Kalau siap itu kalau sakit ya wajib. Makanya jadi faman kana minkum maridun, kalau ada di antara kamu sakit atau ala safarin atau dalam perjalanan yang membuat kita letih, kalau kita tidak berbuka bisa madahan. Tapi kalau perjalanan kita tidak letih, bagus saum. Misalnya perjalanan dari Surabaya
sana gitu. Nah kalau pakai mobil biasa mungkin. Jadi kita yang ukur lah. Kalau kita memang berat perjalanan ini, kayaknya kalau tidak berbuka saya bakal bahaya. Silakan. Ini khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karakteristik ajaran Islam itu apa ya? Disebutnya itu fleksibel gitu. Itu hebatnya ajaran Islam itu. Bergantung kepada kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah ini tidak pernah memaksa, membebani seseorang kecuali sesuai kemampuan. Makanya Islam ini agama yang fitrah, sesuai dengan kesanggupan kita. Yang mengukurnya kita gitu. Oleh sebab itu berbahagia kita punya aturan Islam ini. Jadi kalau kita sanggup ya harus begitu. Kalau kesanggupan itu dikurangi oleh Allah, ya silakan sesuai kemampuan. Termasuk saum ini harus atau boleh kita, bukan wajib ini, boleh ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, tapi nanti harus diganti pada hari-hari yang lain sesuai yang ditinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi mereka yang tidak sanggup untuk saum, maka ada fidyah. Fidyah itu memberi makan. Memberi makanlah secukupnya gitu. Siang ya sampai malam, pagi sampai 3 kali lah minimalnya. Kita kalau makan 3 kali ya sebenarnya itu fidyah. Tapi orang mengatakan bisa diganti oleh beras. Beras berapa? Ya satu literan gitu ya. 1 liter gitu. Tapi karena dia sembrono gimana harganya? Tambah. Nah, jadi fidyah ini berupa apa? Ta'am miskin, memberi makan orang miskin. Nah, inilah hubungan antara hablum minallah wa hablum minannas. Jadi Islam itu memang banyak ritual, tapi kalau si ritual itu ditinggalkan menjadi sosial gitu, harus berimplikasi sosial. Gitu kan? Saum itu kan ritualnya. Tidak sanggup mengkodona mal sahur karena sudah terlalu tua. Maka jadi ibadah sosial berupa memberi makan. Termasuk haji juga Pak. Kalau haji ada syarat yang kita tidak penuhi, yang tadinya ritual si syarat itu. Wajib haji misalnya, wajib haji atau hajinya haji tamattu. Ditinggalkan haji, harusnya haji itu harusnya qiron. Kalau qiron haji umroh bersatu niatnya, cuma tidak wajib denda. Tapi kalau tamattu dendanya berupa sosial kurban. Nah, kemudian juga selepas ibadah haji itu kita harus berkurban. Jadi hubungan antara ritual sosial itu dalam Islam itu begitu. Kalau ada yang ritual ditinggalkan, juga diganti oleh sosial. Hebatnya Islam. Contoh sini saum tidak sanggup. Nah, berapa fidyahnya? Ya 1 hari 1 orang miskin, 2 hari 2 orang miskin. Sebanyak itu. Tapi kalau bisa sanggup lebih dari itu, faman tatawwa'a, barang siapa yang berkesanggupan lebih dari 1 fidyah, lebih dari memberi makan 1 orang miskin, bagus, banyak orang miskin diberi makan gitu. Ada wajibnya memang 1. Tapi tatawu itu berkesanggupan lebih dari yang seharusnya. Kita tak tahu, maka orang mengatakan tak tahu sama dengan sunnah juga. Jadi kalau kita sholat itu fardu, tapi kalau kita lakukan di luar yang 5 sholat itu tak tahu juga. Tak tahu itu sunnah, seperti wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Jadi
itu nafilah juga sunnah, atau juga sunnah. Maksudnya ada pengurangan fidyah karena satu orang miskin, tapi kalau lebih dari itu bagusnya kita tahu bahwa khairullah itu lebih bagus juga. Nah, wa antasum, jika kita ini perjalanan tapi sanggup atau sakit, rasanya kalau sahur saya sanggup, maka itu lebih bagus sahur. Wa antasumu, dan bahwa kamu berpuasa, khairun, itu lebih baik lakum bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu sudah tahu bahwa sahur itu lebih bagus daripada berbuka. Memang kita perjalanan nih, boleh berbuka, tapi rasa kalau sahur lebih bagus, lebih kuat. Udah sahur saja. Nah, sekarang urusan fidyah. Ternyata dalam fikih itu berkembang. Ada 3 kelompok. Satu, orang yang fidyah saja. Ada orang yang harus qadha dan fidyah. Ada orang yang harus qadha saja, gitu ya. Yang qadha saja, kita sakit, sesudah sakit itu misalnya sabab kita sudah sembuh, maka kita wajib qadha, tidak wajib fidyah. Jadi aku mau puasa lagi ganti ke fidyah, males gitu ya, malas gitu deh. Misalnya ini malas ya, Sultan, halo. Misalnya Sultan ini sekarang berbukanya, terus pengen diganti ke fidyah, dikuatkan, tidak boleh. Enak boleh ke fidyah, terus ya, wajib sahur gitu. Tahu? Makbuat. Siapa yang wajib fidyah saja, tidak wajib qadha, yaitu bagi orang tua renta. Tua renta itu wajib fidyah saja. Ya, kemudian kedua, jadi ini akil bos sudah pada tua renta gitu, itu mah tidak wajib qadha, fidyah. Berarti sebulan fidyahnya kali kena saya terjadi digantang namanya mahal. Jadi itu kalau tidak ritual ya sudah sosial gitu kan, artinya pada Islam. Ada yang wajib fidyah saja juga, yaitu kalau si ibu sedang menyusui. Kalau dia misalnya takut karena dirinya, maka wajib fidyah. Wajib fidyah. Tapi ini kalau dia sanggup berpuasa, ya dia nanti berpuasa saja. Nah, kalau dia itu takut anaknya, maka dia wajib fidyah dan qadha. Kalau karena anak, misalnya dia baru melahirkan, kalau saya puasa nanti hasilnya kurang, si anak nanti tidak bisa minum ASI, maka itu wajib fidyah dan wajib qadha. Jadi itu wajib fidyah dan wajib kalau karena anak. Tapi kalau karena dirinya itu ya bisa fidyah saja. Tidak ada wajib fidyah saja, ada wajib fidyah. Wajib fidyah untuk banyak-banyak ya orang yang sedang itu tadi menyusui anak, dia takut karena anaknya, maka dia fidyah. Kalau karena dirinya saja itu nanti
bersih-bersih tiap bulan boleh dengan umroh, dan ada tahunan dengan saum. Diharapkan sesudah kita saum kita akan ada perubahan dari segi perilaku sosialnya terutama. Kenapa Allah mewajibkannya pakai siam? Karena kalau orang siam itu berkecenderungan pengen melakukan kebaikan, gitu. Ya. Di dalam menjelma asap saum itu nanti dia lebih senang berbuat baik. Tapi kalau kita puasa, orang juga maka senang karena neraka, yang karena dosa gitu. Kalau menjelma terlalu melajur makanan sampai tidak pernah sahur-sahur, itu kecenderungan perilakunya itu pengen yang buruk-buruk. Tapi kalau sering sahur, kita sedang berobotnya senang yang baik-baik. Makanya ujungnya takut itu selalu baik. Pasti orang takwa itu di Al-Quran gambarnya selalu orang baik. Jadi kenapa saum bisa menghasilkan takwa? Karena saum itu latihan untuk keseimbangan, untuk bersabar, untuk bertahan dari sesuatu yang dilarang kita. 1 bulan kita dilatih untuk menghindari yang dilarang, padahal halal. Maka nanti sesudah saum bisa bertahan untuk tidak menjalankan yang haram gitu. Kalau yang halal saja sudah bisa kita hindari karena taat pada Allah, apalagi nanti yang haram sesudah saum, maka akan menahan diri dari yang dilarang itu hebatnya saum. Tapi kalau manusia jarang saum, tidak pernah saum, cenderung bertekad. Sebab apa? Tidak menghasilkan orang takwa. Sementara takwa selalu yang bagus. Setiap ada budaya takwa pasti kebaikan. Setelah saum akan mengubah diri kita menjadi orang yang baik. Susah kalau tidak saum. Coba ini dalam berdandan makanan sana, bukan nyopetnya, bukan bega, arosnya, bahasa tanahnya. Kamu ditanya sholat bega itu pakai beri tarak, tambah tarak saumnya, sempurna aja jadi orang jahat tadi. Misalnya kemana melakukan, ya mungkin itu kurang saumnya kurang benar. Saum hanya menahan, memindahkan makan dari siang ke malam. Tasawufnya minimal kurang berpengaruh karena perilakunya sebenarnya, ya, dan kurang berpengaruh kalau saumnya itu hanya memindahkan makan. Kalau pengen saum berpengaruh, bukan itu, tapi kita hayati bahwa saum ini melatih kepekaan sosial. Kurang malapartanya masih ada harapan buat berbuka. Tapi orang miskin, ya, tanggung sampah itu, saya tanya seberapa penghasilan cerita, paling rugi cuma 15.000 cerita. Ada tunang-tunang apa? Sakarung kita paling dihargakan 5.000 kan? Sakarung teh. Yang paling tinggi ribuan masa tahu, jangan satu lumayan apa-apa, makanya 15.000 cuma, mungkin naik 20.000. Ada makan kan, sakit cukup 10.000 dan 20.000 ya. Nah makanya kadang-kadang lapar mereka itu, dari sini ketemu bapak-bapak yang membawa dia, namanya orang lain terus, cerita, ada kerjaan atasnya bawa pasti ada. Gitu. Ya, jadi kita harus peka kepada orang yang susah makan karena tidak ada. Jadi puasa terus-terusan, ya, ini cerita saja ya, anekdot.
suatu daerah Sulawesi, kalau bulan Ramadan ini suka muncul anak-anak. Kata si anak-anak mau ada hari Nabi kita orang yang sama. Terusnya setiap Ramadan itu muncul tiba-tiba. Namun tidak Ramadan kan nggak ada. Tiap Ramadan ada kejadian nyata itu di Sulawesi. Satu saat karena ini heboh masyarakat bahwa anak ini kepemimpinan bersama, akhirnya satu saat ditewaki, benar diinterogasi. Kenapa kamu orang lain pada berpuasa kok membawakan nama Nabi, membawa es, membawa Allah, padahal itulah pembibitan. Pas ditanya ini, kenapa? Karena saya Nabi bita orang yang sahur. Karena orang yang sahur itu katanya kalau tidak berpuasa, mereka mempertontonkan kepada kami yang miskin, mempertontonkan kemewahan hidupnya, mempertontonkan makanan yang enak-enaknya, mempertontonkan baju barunya, mempertontonkan harta kekayaannya kepada kami yang miskin. Padahal dia itu sahur. Kenapa kamu sahur? Tapi sesudah beres Ramadan, dia memperlihatkan kekayaan orang-orang miskin. Selama orang miskin tidak sakit, kalian tidak bisa makan, kalian berpuasa, tapi kalian masih punya harapan untuk berbuka. Tapi kalian tidak bisa berbuka di malam hari. Kami selamanya lapar. Malam lapar, siang lapar, kamu mempertontonkan terus kepada kami. Itu jenama. Giliran saya sekarang mempertontonkan makan kepada kamu yang berpuasa, kamu marah-marah. Tapi kamu katanya sesudah puasa mempertontonkan kemewahan, mempertontonkan makanan-makanan enak kepada kami orang miskin. Maka coba lama-lama saya balas sekarang, saya pertontonkan, saya makan di depan orang puasa. Ngadruk tadi gitu kan, karena sadar bahwa kita ini sahur, tapi sesudah sahur tidak pernah buka kepada orang-orang miskin. Mantap gitu. Mereka tidak punya baju bagus, ya, hari-harinya dengan sampah dan lain sebagainya, hari-harinya dengan kotoran gitu ya. Makan seadanya, cukup berduaan. Kenapa? Karena Anda cuma sahur memindahkan makan saja, tapi hatinya tidak pernah berubah, perilakunya tidak pernah berubah. Jadi pantas yang seperti ini hanya khawatir sahurnya tidak diterima oleh Allah SWT. Karena apa? Sahurnya tidak mengubah perilaku dari egoisme diri, dari merasa